Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang demokrasi liberal. Masa ini terbukti tidak cocok dengan kehidupan demokrasi yang ada di Indonesia dan akhirnya digantikan dengan adanya demokrasi terpimpin. Kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar yang baru juga membawa Indonesia ke tepi jurang kehancuran. Hingga akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi momentum lahirnya babak baru dari demokrasi terpimpin. Di masa demokrasi terpimpin, Soekarno menjadi pusat legitimasi dalam pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan demokrasi terpimpin dilaksanakan bersama-sama dengan pemimpin Angkatan Darat. Jadi bagaimana sebenarnya perkembangan politik dan pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin? Kegiatan yang mengawali periode baru dalam demokrasi terpimpin adalah dengan membentuk Kabinet Kerja pada tanggal 10 Juli 1959. Dalam kabinet ini Soekarno duduk sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda sebagai Menteri Pertama. Program kerja dari kabinet ini diberi nama Triprogram. Di antaranya ada sandang pangan, keamanan, dan pengembalian Irian Barat. Pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-14, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato di hadapan penduduk Jakarta yang kemudian pidatonya diberi nama Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato ini kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol, yang kemudian menjadi garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dan disusul tahun 1963 melalui sidang umum MPRS ditetapkan bahwasannya Presiden Dr. Insinyur Haji Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Kebijakan lain yang telah dilakukan oleh Soekarno pada masa demokrasi terpimpin adalah melakukan pembubaran terhadap Masyumi dan PSI pada tanggal 17 Agustus 1960 dengan alasan pemimpin Masyumi dan PSI telah memberikan bantuan pada pemberontakan PRRI Permesta. Pembentukan MPRS yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang melakukan sidang pertama pada tanggal 10 November 1960 menetapkan beberapa hasil dari kesepakatan. Yang pertama, Manipol sebagai GBHN atau ideologi. Kedua, menetapkan pembangunan nasional. Ketiga, mengangkat Soekarno sebagai Panglima Revolusi. Dan yang terakhir, pembentukan DPAS. Untuk mengamankan dan melaksanakan Manipol Usdek yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai GBHN dan menyatukan segala bentuk potensi nasional, Presiden Soekarno dengan menetapkan Presiden nomor 13 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 membentuk Front Nasional. Tujuannya adalah yang pertama menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, yang kedua melaksanakan pembangunan semesta nasional, dan yang terakhir mengembalikan Irian Barat ke wilayah RI. Selain Front Nasional, Soekarno juga membentuk KOTI, Komando Operasi Tertinggi. Fungsinya adalah untuk mengambil alih secara langsung pimpinan angkatan bersenjata dan menempatkan masing-masing angkatan pada posisi menteri di bawah presiden. Dengan begitu, ABRI menjadi kekuatan yang dapat dikontrol langsung di bawah kekuasaan presiden. Di masa pemerintahannya, Soekarno juga memasyarakatkan ajaran Nasakom, nasionalis, agamais, dan komunis. Yang mendukung dari ajaran ini adalah Lekra dan Les Bumi yang merupakan bentuk badan kesenian dari NU dan juga PKI. Sekarang kita masuk kepada kebijakan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Jadi, di masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri bebas aktif tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sebagai penggantinya, bangsa Indonesia melakukan politik luar negeri Nevo-Oldevo. Landasan dari politik Nevo-Oldevo adalah pembagian kekuatan politik dunia, yaitu Old Established Force untuk Oldevo dan New Emerging
force untuk NEVO. Indonesia sebagai negara yang anti kapitalis termasuk dalam NEVO bersama dengan negara-negara komunis. Bahkan juga Indonesia merupakan salah satu pelopor terbentuknya NEVO. Hal ini juga dapat terlihat dalam pengadaan hubungan bilateral dengan negara-negara penganut komunis. Misalnya dengan dibukanya poros Jakarta-Peking atau Indonesia dan Republik Rakyat Cina dan poros Jakarta Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, RRC, dan Korea Utara. Pada masa ini juga terjadi politik konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakangnya adalah ketika Malaysia masuk dalam negara Federasi Inggris, dianggap sebagai proyek neokolonialisme yang akan membahayakan Indonesia. Sehingga Soekarno juga mengeluarkan Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964. Disusul pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia keluar dari anggota PBB karena Malaysia masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Dalam pelaksanaan politik NEVO-LDEVO, Presiden Soekarno memperkenalkan politik mercusuar. Politik mercusuar ini merugikan masyarakat Indonesia. Sebab dalam pewujudannya, dalam mendirikan proyek-proyek besar dan spektakuler, bangsa Indonesia membutuhkan dana yang luar biasa. Nah, istilah ini juga digunakan oleh Soekarno untuk menerangi jalan bagi NEVO di seluruh dunia. Upaya pembebasan Irian Barat masih menjadi topik dalam demokrasi terpimpin. Jalan PBB tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Bank Eskomto diambil alih oleh Indonesia dan dikeluarkannya Trikora. Selanjutnya, bagaimana ya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin? Ketidakstabilan ekonomi juga terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang pertama, terjadinya hiperinflasi pada tahun 1961 hingga 1964. Ditambah lagi pada tahun 1959, mata uang rupiah mengalami devaluasi sebesar 75%. Nah, demikianlah gambaran dari kebijakan politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin.